Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah Sistem Pakar. Kali ini kita masuk di minggu ke-10. Oke, materi akan kita lanjutkan untuk mesin inferensi kali ini adalah metode backward chaining atau backward reasoning. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep dari mesin inferensi dan juga metode forward chaining pada waktu kita dihadapkan pada sebuah sekumpulan fakta dan sudah terdapat rule set, bagaimana sih proses step by step untuk menarik kesimpulannya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk yang backward reasoning. Sebelum kita masuk ke materi backward reasoning, teman-teman harus ingat kembali bagaimana sih konsep dasar sebuah sistem pakar, ya. Kita harus ingat kembali bahwa harus ada 4 komponen ini, yaitu yang pertama adalah knowledge base, itu yang paling utama. Jadi knowledge base harus diselesaikan dulu, knowledge base-nya harus ada. Terus kemudian mesin inferensi kali ini kita putuskan kita pakai backward chaining, materinya tentang backward chaining. Kemudian ada working memory dan juga ada user interface. Kita sudah belajar bahwa user interface di dalam sistem pakar adalah sekumpulan set pertanyaan, ya. Sekumpulan set pertanyaan yang akan ditanyakan kepada user saat proses konsultasi berlangsung. Oke. Selanjutnya kita juga mengingat kembali bagaimana sih cara kerja sebuah inference engine, ya. Bahwa cara kerja sebuah inference engine itu terdapat 2 proses utama yang dilakukan, yaitu matching, pencocokan, dan juga fire, ya, atau mengeksekusi rule-nya, gitu ya. Apa sih matching itu? Matching itu berarti mencocokkan fakta yang ditemukan yang diberikan oleh user atau fakta yang ditemukan dari proses inferensi dicocokkan dengan fakta yang berada pada premis sebuah rule, ya. Jadi contoh di sini diketahui bahwa ada sebuah rule if A is X then B is Y. Maka kita akan mencocokkan apakah di working memory ada sebuah fakta yang mengatakan bahwa A is X, ya. Kalau ternyata cocok dan ada, maka kita menemukan fakta baru yaitu B is Y. Fakta baru tersebut diperoleh dari proses firing atau fire, mengeksekusi sebuah rule. Kemudian hasil fakta yang ditemukan dari proses firing disimpan kembali ke working memory. Oke, konsep dasarnya seperti itu. Entah itu forward chaining maupun backward chaining, prosesnya sama seperti itu. Ini adalah bagian-bagian dari sebuah rule. Teman-teman harus tahu nanti kalau kita ngomong bahwa cocokkan premis 1 gitu ya, premis 2 dengan konklusi misalnya, teman-teman harus tahu apa yang dimaksud dengan premis, apa yang dimaksud dengan konklusi itu. Jadi kalau terdapat sebuah rule seperti ini, terus kemudian ada if atribut 1 sama dengan value 1. Nah, atribut 1 sama dengan value 1 itu adalah sebuah fakta, ya, adalah sebuah fakta. Terus kemudian N atribut 2 sama dengan value 2 ke 1 or atribut 2 sama dengan value 2 yang kedua. Itu adalah sebuah fakta juga, gitu ya. Dan fakta yang terletak di sebelah kirinya then, sebelum then, itu dinamakan sebagai premis, ya. Atau ada yang mengatakan juga sebagai antecedent, gitu ya. Dinamakan sebagai sebuah premis. Nah, premis di dalam sebuah rule itu dipisahkan oleh operator N. Dipisahkan oleh operator N. Jadi kalau di sini ada satu operator N, ya, ada satu operator N, berarti ada 2 premis. Menghubungkan 2 buah premis. Nah, fakta yang terletak di sebelah kanannya then, di sini contoh ada atribut 3 sama dengan value 3, ini dinamakan sebagai konklusi atau kesimpulan atau konsekuen. Ya. Atribut yang ada di sebelah
kirinya then dinamakan sebagai input atribut, yang ada di sebelah kanannya then dinamakan sebagai output atribut. Nah, output atribut di dalam sebuah rule bisa jadi menjadi input atribut di rule yang lainnya. Nah, itulah nanti yang dinamakan sebagai chaining. Jadi berantai karena dia sebagai output di sebuah rule yang lain, dia menjadi input di rule yang lain. Jadi ada proses berulang, ada proses chaining yang harus dilakukan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Oke, metode reasoning seperti yang sudah kita bahas dari tadi ya, ada dua, yaitu forward chaining atau data driven, di mana kesimpulan dihasilkan dari seperangkat data atau fakta yang sudah diketahui. Berbeda dengan backward chaining adalah goal driven, jadi nanti kita harus menentukan goalnya apa sih yang akan kita cari, gitu ya. Saya bisa mencontohkan misalnya, itu ya, saya berada di kampus, terus kemudian kalau misalnya forward chaining ya, kalau misalnya forward chaining itu saya punya data bahwa saya punya uang 10.000, data yang pertama ya. Terus kemudian ada angkot atau mikrolet di Kota Malang itu yang namanya ABG misalnya, yang lewat di Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian jalurnya melewati apa-apa-apa seperti itu. Terus kemudian ada alun-alun di Kota Malang, misal seperti itu, adalah data-data yang kita miliki. Nah, kemudian berdasarkan data-data itu, kita akan ngecek rule-nya. Ternyata ada rule ngomong, if uang 10.000, then naik mikrolet ABG, N naik mikrolet ABG, then bisa pergi ke alun-alun Kota Malang, misal seperti itu. Ya, itu adalah forward chaining, berarti nanti konklusinya adalah saya akan pergi ke alun-alun. Tapi beda dengan backward chaining. Kalau backward chaining ini saya menentukan, misalnya saya sedang berada di kampus, terus saya bilang, saya mau ke alun-alun. Jadi saya mau ke alun-alun. Tidak tahu saya punya uang berapa, tidak tahu ada data apa yang lainnya, yang penting tujuan saya atau goal saya adalah mau ke alun-alun. Nah, maka langkahnya nanti yang pertama adalah ngecek rule gitu ya, yang konklusinya adalah saya bisa ke alun-alun. Jadi misalnya tadi ada rule bahwa if uang saya 10.000 N gitu ya, naik mikrolet ABG dan bisa sampai ke alun-alun. Maka kalau dengan backward chaining saya cek dulu, misalnya ada 10 rule nih, saya cek, oh ada satu rule yang ngomong saya bisa ke alun-alun. Maka baru dari rule itu akan saya cek premisnya. Nah, saya cek premisnya uang 10.000 memenuhi nggak ya uang saya 10.000, seperti itu. Kemudian apa ini namanya, naik mikrolet ABG tadi, baru kita cek faktanya gitu ya, memenuhi atau enggak ya. Kalau saya bisa naik apa ini namanya mikrolet ABG seperti itu. Kalau semua premis memenuhi, berarti goalnya tercapai dan didapatkan kesimpulan atau konklusi. Tetapi kalau tidak memenuhi premis-premisnya, artinya bahwa goalnya tidak tercapai. Oke, itu analoginya. Sekarang kita akan masuk ke backward reasoning. Jadi berbeda dengan forward reasoning ya. Tadi saya analogikan kalau saya mau ke alun-alun, itu saya sudah tahu tujuan saya ke alun-alun itu adalah backward reasoning. Di dalam kehidupan kita manusia itu seringkali sudah tahu tujuannya dulu, sudah tahu ngapain dulu gitu ya. Jadi di beberapa kasus mungkin akan lebih baik kita gunakan backward reasoning, terutama kasus diagnosa. Gitu ya. Kalau yang forward reasoning itu lebih banyak bisa digunakan untuk monitoring sama perencanaan misalnya. Kenapa demikian? Bahwa pada waktu saya melakukan monitoring, saya tidak tahu akan menemukan kasus apa. Saya tidak tahu akan menemukan kondisi apa, gitu ya. Misalnya saya memonitor kinerja anak buah saya nggak tahu kalau nanti ternyata saya nemu ada anak buah saya yang bolos gitu, kan saya tidak tahu seperti itu. Kemudian perencanaan juga sama. Pada waktu saya melakukan perencanaan, saya misalnya gitu ya, misalnya saya melakukan perencanaan untuk keuangan, gitu ya, keuangan saya dalam 1 bulan ke depan gitu. Nah, kalau saya biasanya tanpa perencanaan, pokoknya dapat uang, saya masukkan dompet, begitu perlu saya keluarkan. Nah,
Kalau dengan perencanaan, nanti saya tidak tahu kalau ternyata di tengah-tengah nanti saya perlu beli susu untuk anak saya misalnya. Saya perlu jalan-jalan ke mall misalnya dan seterusnya. Nah, itu hal-hal atau poin-poin apa saja yang perlu kita rencanakan itu seringkali kita juga tidak tahu. Karena itu lebih baik menggunakan forward chaining. Nah, kalau kita sudah tahu goal-nya gitu ya, maka lebih baik kita pakai backward chaining atau backward reasoning. Ya, kedua proses ini melibatkan proses yang sama. Kedua metode ini melibatkan proses yang sama ya, yaitu pengujian terhadap masing-masing rule seperti saya jelaskan tadi, yaitu proses matching dan juga proses firing. Bedanya di sini adalah goal driven, prosesnya bertujuan untuk membuktikan apakah sebuah goal itu gitu ya, sebuah goal itu terbukti benar berdasarkan fakta-fakta yang ada. Seperti itu ya. Nah, kalau di dalam forward chaining, proses perulangan untuk matching dan firing tadi akan berhenti apabila rule-nya sudah habis, gitu ya. Jadi meskipun sudah ketemu konklusi, tapi kalau rule-nya belum habis, dengan forward chaining dia akan masih terus melakukan perulangan. Tapi berbeda dengan backward reasoning. Kalau backward reasoning ini prosesnya akan berhenti apabila goal-nya sudah terbukti gitu ya, atau tidak ada lagi rule yang sesuai. Jadi kalau goal-nya sudah ketemu, maka prosesnya akan berhenti ya. Nah, ini kurang lebih highlight secara umum tentang perbedaan metode forward chaining dan backward chaining. Jadi memulai pencariannya, kalau forward chaining tadi berdasarkan fakta ya, data driven. Kalau backward chaining adalah berdasarkan goal atau goal driven. Sama-sama fakta, tapi kalau data itu adalah data fakta yang ada di premis, kalau goal itu nanti adalah fakta yang ada di konklusi. Seperti itu. Kemudian berhenti mencarinya adalah kalau forward chaining itu kalau rule-nya udah habis. Jadi kalau rule-nya ada 100, tapi kita ketemu konklusinya di rule 2, gitu ya, kalau dengan forward chaining, maka dia akan tetap menjalankan sampai rule 100. Padahal di rule 2 sudah ketemu solusinya, gitu ya. Nah, itu tentu saja kurang efektif untuk beberapa permasalahan. Kalau untuk yang backward chaining, kalau goal-nya sudah terbukti, maka dia langsung berhenti. Nah, ini cukup efektif secara waktu, tetapi juga tidak efektif di beberapa permasalahan yang butuh mengecek semua kondisi. Seperti itu. Nah, rule awal yang dicek, kalau forward chaining adalah ngecek rule yang pertama dulu, gitu ya. Kalau backward chaining adalah rule yang sesuai dengan goal yang kita harapkan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam user interface, kalau forward chaining itu akan ditanyakan semuanya, meskipun tidak berhubungan dengan solusi atau kesimpulan yang akan kita ambil. Tapi kalau di dalam backward chaining itu cukup ditanyakan yang berhubungan dengan solusi saja. Jadi kalau misalnya ada sebuah pertanyaan yang tidak berhubungan nih dengan goal yang akan saya cari, maka dia tidak akan ditanyakan kalau dengan backward chaining. Kemudian struktur data yang digunakan nanti di dalam algoritmanya, kalau forward chaining itu menggunakan queue saja, yaitu untuk antrian rule-rule yang akan dicek. Tapi kalau backward chaining menggunakan queue dan juga menggunakan stack. Jadi kalau queue itu digunakan untuk antrian rule-nya, kalau stack digunakan untuk menumpuk goal yang akan dicari. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti goal utamanya itu belum ketemu, biasanya nanti ada sub goal gitu ya, ada goal tambahan itu akan ditumpuk di atasnya. Artinya apa? Kalau tumpukan itu kan LIFO ya, last in first out. Jadi yang pertama kali, yang terakhir kali masuk harus pertama dikeluarkan. Artinya kalau goal utama mau dicari solusinya, goal tambahannya harus diselesaikan dulu. Seperti itu. Teknik pencariannya, kalau forward chaining itu menggunakan BFS, breadth first search, yaitu pencarian melebar, ya. Kalau backward chaining menggunakan konsep DFS atau deep first search, pencarian mendalam. Nah, tentang teknik pencarian ini teman-teman sudah pelajari lebih dalam di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk pemrosesan, kalau menggunakan forward chaining cukup melelahkan, seperti yang saya sampaikan tadi.
Kalau untuk yang backward chaining lebih efisien karena tidak semua rule dijalankan dan tidak semua pertanyaan ditanyakan. Nah, kalau forward chaining ditunjukkan untuk kesimpulan apapun. Jadi kesimpulannya kita tidak tahu nanti akan muncul kesimpulan apapun. Tapi kalau dengan backward chaining, kesimpulannya itu sudah ditentukan sesuai dengan goal-nya. Nah, kemudian yang terakhir cocok untuk apa? Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau forward chaining cocok untuk planning atau perencanaan, pemantauan atau monitoring, kendali atau controlling, seperti itu. Kalau backward chaining lebih cocok untuk diagnosa, debugging, dan deskripsi. Oke, penjelasan tadi saya harap bisa lebih mempertajam pengetahuan teman-teman untuk membedakan antara forward chaining dan backward chaining. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan contoh kasus untuk proses backward chaining atau backward listening. Oke, di sini kita gunakan contoh kasus yang sama dengan minggu lalu, yaitu kasusnya identifikasi binatang, di mana kita memiliki 10 rule ya di dalam rule setnya. Jadi ada rule 1, rule 2 itu tentang kategori, rule 3 tentang kelas, rule 4 sampai dengan rule 10 adalah tentang goal binatang. Seperti itu. Oke, contoh fakta yang diketahui juga sama seperti minggu yang lalu, cuman kalau minggu yang lalu rule set dan contoh fakta ini diselesaikan dengan forward chaining, kalau sekarang coba kita selesaikan dengan backward chaining. Oke, kalau teman-teman ingat dengan forward chaining yang minggu lalu, rule yang pertama kali dijalankan adalah rule 1. Ya, yang pertama kali dijalankan adalah rule 1. Nah, kita lihat kalau di dalam backward chaining yang pertama kali dijalankan nanti rule berapa dan pertanyaan apa yang akan pertama kali ditanyakan itu kemungkinan juga akan berbeda. Oke, langkah pertama dalam backward reasoning atau backward chaining ini kita harus menentukan goal. Menentukan goal-nya, mau mencari apa gitu. Tadi di rule set-nya kita tahu ada 3 goal ya, ada kategori, ada kelas, ada binatang. Kita mau nyari apa goal-nya? Misalnya goal-nya kita mau mencari binatang, maka di sini kita tuliskan goal-nya binatang ya, goal-nya binatang. Baru langkah yang selanjutnya adalah kita cek di working memory apakah sudah ada fakta tentang binatang. Karena ini prosesnya belum berlangsung, berarti working memory-nya pasti kosong ya. Jadi belum ada fakta tentang binatang di working memory. Nah, kalau di working memory tidak ada, maka selanjutnya saya akan ngecek rule. Ya. Tadi dari rule 1 sampai rule 10 yang konklusinya binatang ada rule 4 sampai rule 10. Jadi di sini saya tuliskan rule 4, rule 5, rule 6 sampai dengan rule 10. Nah, semua rule ini akan dimasukkan ke dalam queue atau antrian. Oke, teman-teman harus ingat kalau di dalam queue itu adalah FIFO, first in, first out. Jadi kalau disuruh masuk antrian, ayo rule 4 dulu yang masuk, gitu ya. Kemudian rule 5 dulu yang masuk. Berarti yang harus keluar duluan adalah rule 4 atau rule 5? Nah, oke, yang harus keluar duluan adalah rule 4 ya. Jadi nanti yang akan dijalankan adalah rule 4 duluan. Oke, di sini dituliskan bahwa fakta yang diketahui masih kosong, yaitu working memory-nya, kemudian goal-nya ditentukan binatang, kemudian dilihatlah rule yang sesuai, yaitu rule 4 sampai rule 10, dan dimasukkan ke dalam queue, prosesnya dimulai dari rule 4. Kita coba proses di rule 4, ini eksekusi di rule 4. Premis pertama di rule 4 mengatakan bahwa menyusui sama dengan tidak. Itu ya. Langkah pertama adalah ngecek dulu di working memory. Di working memory ini ada nggak fakta tentang menyusui? Ternyata tidak ada, gitu ya. Kalau tidak ada, maka kita cek di rule. Apakah ada rule yang memiliki konklusi menyusui? Gitu ya. Ternyata tidak ada. Kita tadi sudah tahu bahwa rule-nya itu konklusinya cuma ada kategori, kelas, sama binatang saja. Ya, jadi konklusi tentang menyusui tidak ada.
Karena di working memory nggak ketemu, di rule nggak ketemu, maka selanjutnya ditanyakan ke user interface. Ditanyakan, apakah termasuk binatang menyusui? Ternyata oleh usernya dijawab ya. Nah, kemudian di matching nih, jawaban ya tadi dimasukkan dulu ke working memory. Menyusui sama dengan ya. Terjadi proses matching. Premis 1 di rule 4, menyusui sama dengan tidak, apakah sama dengan fakta yang ada di working memory, menyusui sama dengan ya. Oh, ternyata tidak sama. Kalau ada satu saja premis yang tidak sama, maka rule tersebut langsung ditolak. Ya, rule-nya tidak cocok, langsung ditinggalkan. Karena rule 4 ditolak, maka kita masuk ke antrian selanjutnya, yaitu rule berapa? Rule 5. Ini adalah rule 5. Rule 5 mengatakan bahwa premis yang pertama ngomongnya adalah kelas sama dengan mamalia. Ya, langkah yang pertama adalah dicek dulu di working memory ada nggak fakta tentang kelas. Ternyata belum ada, ya. Belum ada fakta tentang kelas di dalam working memory. Kemudian yang kedua adalah kita cek rule, apakah ada yang konklusinya kelas. Nah, tadi kita tahu bahwa ada satu rule, yaitu rule 3 yang memiliki konklusi kelas, maka rule 5 akan ditangguhkan, kelas dimasukkan ke dalam daftar goal, gitu ya. Jadi goalnya tadi ada binatang belum ketemu, sekarang ada sub goal namanya kelas, gitu ya. Nah, sub goal namanya kelas ini dimasukkan ke dalam stack atau tumpukan, gitu ya. Kemudian rule yang sesuai dengan goal kelas tadi ada rule 3 dimasukkan ke dalam queue. Seperti itu. Nah, selanjutnya rule 5 di pause dulu, gitu ya, ditangguhkan dulu, kita akan menjalankan rule 3. Di dalam rule 3 ada 3 premis. Yang pertama adalah menyusui sama dengan ya, kaki sama dengan 4, dan berdarah panas. Kita cek dulu premis yang pertama mengatakan bahwa menyusui sama dengan ya. Langkah pertama seperti biasanya kita cek dulu di working memory. Apakah ada fakta tentang menyusui? Ya, ternyata ada. Kalau ada, dilakukan proses matching. Apakah nilai atribut gitu ya yang ada di premis itu sama dengan nilai atribut yang ada di working memory. Setelah dicocokkan ternyata cocok, maka premis 1 memenuhi. Kemudian masuk ke premis yang kedua, kaki sama dengan 4. Dicek dulu di working memory ada nggak fakta tentang kaki. Ternyata tidak ada. Dicek di rule ada nggak yang konklusinya ngomong atribut kaki gitu. Ternyata nggak ada juga. Maka akan ditanyakan di user interface. Di sini ditanyakan berapa jumlah kaki binatang tersebut. Dijawablah 4. Kemudian jumlah kaki 4 dimasukkan ke working memory, kemudian dilakukan proses matching dari premis 2 rule 3 dengan fakta yang ada di working memory cocok atau tidak, ternyata cocok. Seperti itu ya. Maka akan dilanjutkan dengan premis yang ketiga dengan cara yang sama persis. Gitu ya. Nah, ternyata diketahui faktanya adalah berdarah panas. Sehingga premis 1, premis 2, dan premis 3 di rule 3 semua memenuhi. Karena semua memenuhi, maka rule 3 memasuki proses fire atau di firing gitu ya, dieksekusi. Nah, dari proses eksekusi di rule 3 ini menghasilkan sebuah fakta baru yaitu kelas sama dengan mamalia. Nah, dari serangkaian proses tadi, kalau kita rangkum dalam sebuah tabel, jadinya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, goal yang pertama adalah binatang, setelah itu yang kedua, rule 4 tidak memenuhi, pergi ke rule 5, goalnya masih binatang, kemudian di rule 5 ternyata harus pergi ke rule 3, dengan goalnya adalah kelas binatang. Kemudian rule 3 ternyata firing dan menghasilkan sebuah fakta baru, yaitu kelas sama dengan mamalia. Oke. Nah, kalau ternyata kelas sama dengan mamalia sudah ketemu, kita kembali ke rule 5. Kelas sama dengan mamalia tadi kan premis 1, sekarang kita menuju ke premis yang kedua, yaitu warna bulu berbintik.
Prosesnya sama ya teman-teman. Yang pertama cek working memory, yang kedua cek rule, yang ketiga tanyakan ke user interface. Oke, jadi ini karena di working memory dan rule nggak ketemu, ini ditanyakan ke user interface dan dijawab berbintik oleh usernya. Kemudian premis yang ketiga juga sama, ditanyakan ke user interface, namun gitu ya, jawabannya beda. Nah, ini ternyata dijawab 20 cm. Sedangkan di premis 3 tulisannya lebih dari 80 cm. Sehingga rule 5 ditolak karena premis 1 memenuhi, cocok, premis 2 memenuhi, cocok, premis 3-nya tidak memenuhi, maka rule 5 ditolak. Karena rule 5 ditolak, maka selanjutnya kita pergi ke antrian rule yang selanjutnya, yaitu rule 6. Nah, rule 6 dan rule 7 ini kurang lebih sama. Jadi premis yang pertama sama, kelas mamalia memenuhi. Tapi premis yang kedua di rule 6, warna bulu sama dengan polos gitu ya. Padahal tadi sudah diketahui di working memory warna bulu berbintik. Jadi rule 6 ditolak juga, tidak memenuhi, pergilah ke rule 7 gitu ya. Kelas sama dengan mamalia, kategori N kategori sama dengan herbivora. Nah, perhatikan di kategori ini, kita cari di working memory nggak ketemu, tapi kita cari di rule ketemu, yaitu rule 1 dan rule 2. Prosesnya sama seperti rule 3 tadi ya, yaitu tentang kelas binatang tadi, maka kategori binatang masuk ke goal. Ya. Setelah masuk ke goal, kemudian rule 1 dan rule 2 dimasukkan ke dalam queue. Dan rule 1 dieksekusi. Jadi mengeksekusi rule 1, dari hasil eksekusi rule 1 ternyata memenuhi gitu ya, rule 1 firing dan menghasilkan sebuah fakta baru yaitu kategori karnivora. Nah, karena tadi di antrian ada 2 yaitu rule 1 dan rule 2, sedangkan rule 1 sudah firing untuk goal yang sama ya, goal kategori binatang, maka rule 2 akan dihapus dari antrian, tidak dijalankan. Oke, setelah dari rule 1 kita akan balik lagi ke rule 7 ya. Di rule 7 ternyata di premis yang kedua kategori sama dengan herbivora tidak memenuhi karena tadi ketemunya kategorinya adalah karnivora. Jadi rule 7 juga ditolak. Nah, antrian selanjutnya adalah rule 8, prosesnya sama, premis 1, premis 2, premis 3 semua dicek. Ternyata memenuhi semua dan rule 8 akhirnya firing. Karena rule 8 firing menghasilkan sebuah fakta baru, yaitu binatang sama dengan kucing, yang artinya goal binatang sudah terjawab. Maka rule 9 dan rule 10 akan dihapus dari antrian dan tidak dijalankan. Oke, ini rangkumannya dalam bentuk tabel, nanti teman-teman bisa pelajari di file PDF yang saya bagikan. Nah, ini ringkasannya dari sisi struktur data kurang lebih seperti ini. Jadi di dalam, bentar, saya tak minggir dulu ya. Jadi di dalam proses dengan backward chaining, kasus klasifikasi binatang ini tadi ada 3 goal, yaitu yang pertama goal binatang, yang kedua kelas binatang, yang ketiga kategori binatang. Untuk yang goal binatang, itu ada 7 rule antrian, rule 4, rule 5 sampai dengan rule 10. Di rule 5 ketemu subkategori goal binatang ada rule 3, kemudian di rule 7 ada subkategori kategori binatang ada rule 1 dan rule 2. Oke, kita lihat di sini prosesnya dari rule 4 ke rule 5, ke rule 3, balik lagi ke rule 5, ke rule 6, rule 7, ke rule 1, balik lagi ke rule 7, dan akhirnya ke rule 8. Oke, dan yang terakhir ini adalah kesimpulannya, keuntungan kalau kita menggunakan backward chaining, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa backward chaining itu efisien, hanya menanyakan yang perlu saja, sehingga user akan lebih nyaman. Ya. Terus backward chaining juga menyelesaikan masalah berbasis pengetahuan yang relevan saja. Ya. Backward chaining merupakan pendekatan terbaik untuk masalah diagnostik, deskripsi, dan juga debugging.
Oke, di bagian akhir teman-teman silahkan dicoba melakukan backward chaining terhadap fakta 1 dan fakta 2. Ini kasusnya sama seperti yang forward chaining kemarin ya. Ini cuman kita lakukan dengan backward chaining. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan diskusi melalui forum di e-learning. Silahkan teman-teman menanyakan kalau ada yang kurang paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.